Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, soal keselamatan di dalam Kristen sebenarnya sudah sering saya jabarkan di video saya sebelumnya. Dan di kesempatan ini kita melihat di mana Ustadz Nandar membangun narasi bahwa di dalam Kristen tidak ada keselamatan dan Yesus tidak menjamin keselamatan. Dan dia mengutip beberapa ayat Alkitab. Namun saudara dalam Tuhan, seorang Kristen yang sangat cerdas dan pintar menjawab tuntas apa yang disampaikan oleh Nandar, sehingga Nandar tidak bisa menyanggah apa yang beliau sampaikan. Nah saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan yang berikut ini. Tonton sampai selesai supaya tidak paham. Dan sebelumnya pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang dan supaya banyak orang yang semakin cerdas melalui video berikut ini. Nabi Muhammad di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan agama bagimu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul islam madina, dan telah kuridoi Islam sebagai agama kamu. Setelah kejadian ini, setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW meninggal dunia. Ternyata apa? Ini Islam sudah diridhoi, Nabi Muhammad sudah disempurnakan, sudah dicukupkan nikmat kepada beliau, dan akhirnya beliau pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas akhirannya baik, husnul khotimah, yang diridhoi Allah, yang kemudian mati meninggal dunia dalam jalan Allah. Berbeda dengan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus menurut Bible ya, kalau menurut Islam beliau naik ke langit kedua. Menurut Bible Yesus mati diracun. Ya, Yesus mati diracun. Yesus mati diracun, Matius 27:48, Mazmur 69:21. Karena ini bukan pembahasan itu, saya nggak mau terjebak untuk melebar kemana-mana. Jujur ya, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya, Kristen itu rendah menurut Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Saya kan bertanya, di mana Yesus mengajarkan bahwa dosa itu ditebus? Satu. Yang kedua, kalau memang ada dosa itu ditebus, ya, dosa yang ditebus itu dosa asal atau dosa berjalan. Yang ketiga, kalau Kristen mati di dalam keadaan terjatuh dalam dosa, bagaimana keadaannya? Apakah ada api penyucian? Kamu akui atau tidak, syarat untuk masuk surga, baca Matius 5:20. Apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, maka kamu tidak akan masuk surga. Itu Yesus yang bilang. Jadi kalau Kristen agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka dia akan masuk neraka. Nah, apa agama yang lebih benar daripada Yahudi? Islam. Dalilnya mana? Lukas 6 nomor 40. Kata Yesus, abal kolmi sehuslam limudo yihyeh kemorehu. Siapa yang masuk Islam maka akan sama dengan Yesus masuk surga. Itu dalil nggak pernah kabubantah. Kemudian Galatia 5 nomor ke-19, apa kata si Paulus yang botak itu? Ini dalilnya ada ya, Paulus botak ya, edisi ya, saya nggak mengujat ya. Kata si Paulus, siapa yang mengikuti keinginan daging tidak akan pernah masuk surga. Hanya yang mengikuti keinginan roh saja yang masuk surga. Dalilnya mana? Galatia 5 nomor 22. Saya kan dulu pengajar, saya mengajari guru-guru sekolah minggu. Saya ajari mereka kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekarang saya tanya, orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya. Al-Gabata, Sambo membunuh Kristen, Joshua Tewu yang dibunuh oleh Sambo, kemudian siapa itu ya, Kiamat, Usbol. Orang Kristen mana yang melakukan keinginan roh? Semuanya melakukan keinginan daging. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau orang Kristen mati dalam melakukan keinginan daging? Apakah ada api penyucian? Kalau tidak ada, berarti Matius 5 nomor 20 berlaku, akan masuk neraka. Berarti di neraka selama-lamanya. Makanya tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen.
Edis, kamu cari debater Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat live house open camp dengan saya, tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Pasti jawabannya muter-muter. Ditanya apa, jawab kemana. Ditanya Matius, jawabnya si kisah para rasul. Kisah para rasul itu buatan si Lukas dan si Paulus. Kamu lebih percaya Yesus atau lebih percaya Paulus? Kenapa tepuk tangan, tepuk jidat lo? Kalau nggak sanggup menjawab, bilang aja. Ditanya apa, jawabannya kemana. Lis, kamu tuh disaksikan oleh seluruh dunia, Lis, debat dengan saya. Jangan sampai kamu gara-gara kalah debat, banyak yang mualaf. Kamu kalau membodohi orang muslim awam bisa, membodohi evangelis Yonatan Nandar tidak akan sanggup. Saya lebih pintar dari para pendeta. Al-Kibru, Batoril Haq, wa Gomtun Nas. Terima kasih ente, Teddy Trikoni, PSJ, Anda luar biasa. Terima kasih buat semuanya. PSJ, Teddy Trikoni, kita menang debat, menang juga PK. Terima kasih ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih. Waktu Terima lagi. kasih. Waktunya Nandar. Iya, Pak Adik kalah debat. Nandar, mana ada, kau jangan GR Nandar. Sungguh luar biasa, dia berhalusinasi teman-teman. Kalah debat, kalah PK. Kasihan deh lo. Jawab pertanyaan saya ya. Silakan kasih waktu. Ya, oke saya diam. Baik. Ya, inilah yang saya bilang ya, temanya apa, dibahas apa. Ingat ya teman-teman yang baru datang, saya kasih tahu dulu tadi. Tadi ini saya bersiaran, tema saya itu tentang ayat persusuan yang hilang dimakan rayap. Nah, melihat tulisan di layar itu, Nandar kejang, teman-teman, kejang. Lalu dia meminta untuk membahas konsep keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Lalu saya bilang, Nandar, kamu akui dulu kalau kamu takut membahas ini, ayat persusuan yang hilang ini. Tapi dia tidak mau ngaku, teman-teman. Dia bilang katanya next time kita bahas itu. Ingat Dar, janjimu ya, next time kita bahas ya tentang ayat persusuan yang hilang. Ingat, janjimu. Ya, sudah saya turuti, ini tema dari kamu. Makanya teman-teman ya, tema itu selalu dari mereka. Ketika tema dari kita, ngamuk mereka teman-teman, ngamuk. Selalu saja yang milih tema mereka. Ya, kalau kita yang milih tema, demo, mereka demo, teman-teman demo. Oke, saya jawab pertanyaanmu. Tadi kamu menyimpang, saya kalau kamu menyimpang saya ikutin. Kamu memfitnah bahwa Paulus kamu bilang botak. Saya tunjukkan ayat, kamu suruh minta ayatnya, kamu tunjukkan gambar. Ya, terus kamu bilang katanya, kamu fitnah dengan sangat kejam bahwa Tuhan Yesus diracun, kamu bilang mati diracun, kamu bilang seperti itu. Nandar, apakah karena Muhammad mati diracun sehingga kamu seperti itu? Iya teman-teman, kalau mereka yang ngomong, kalau saya ngomong dia nggak percaya. Biarkanlah Ustadz yang ngomong. Apakah benar bahwa Muhammad mati diracun? Dengarkan. Sakit Rasulullah SAW semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ingat Nandar, Abdul Somad saja ulama Nandar mengatakan Muhammad mati diracun. Nandar, mengapa kamu nekat Nandar malah menuduhkan itu kepada Yesus, Tuhan Yesus kami? Sungguh kamu adalah orang-orang yang termasuk tukang fitnah yang keji Nandar. Ya. Dan kamu inilah orang-orang yang nekat dan pemfitnah yang keji. Kemudian tadi kamu mengatakan, mengutip satu ayat, ya, inna dinna indallahil Islam, kata kamu, bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi adalah Islam, dan kamu bilang itu diturunkan segala. Mana dalilnya Nandar? Di mana dalilnya bahwa Muhammad mati dalam keadaan seperti itu? Yang ada tertulis dalam hadis Nandar, jelas di dalam hadismu tertulis, waktu Muhammad di hari-hari terakhirnya, dia meminta pena dan pulpen supaya ia ingin menuliskan sesuatu agar nanti umat Islam tidak tersesat sepeninggalnya. Tetapi ternyata Umar bin Khattab menghalang-halangi itu sehingga penulisan itu terjadi.
Keributan terjadi di hadapan Muhammad yang sedang sakit parah. Lalu Muhammad mengusir mereka. Pergi semua kalian daripadaku. Oh, lupa saya. Nandar tidak akan percaya dengan hadis itu, teman-teman. Tidak akan percaya. Karena apa? Karena ketika hadis meragukan, maka dibilang doif. Ma'udhu, kata dia. Pokoknya hadis yang merugikan akan dikatakan palsu. Kalau hadis yang menguntungkan sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sahih. Apa kayak gini diskusi, Nandar? Diskusi macam apa? Kok jadi kita seperti ini diskusinya? Kamu tanya konsep keselamatan dalam Kristen, sudah saya jelaskan di awal, kamu tanya ulang-ulang lagi. Nandar, di dalam, makasih bang. Di dalam agama Kristen jelas, Nandar, kalau kamu sudah menerima keselamatan, apa konsekuensinya? Bahwa kamu harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam roh, tidak hidup di dalam daging. Benar, itu konsekuensi dari orang yang telah diselamatkan. Ya kan? Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus menunjukkan rasa bahwa kita telah diselamatkan itu. Maka dikatakan dalam Paulus, engkau sudah mati. Ya, manusia lamamu sudah mati. Kamu hidup harus dengan manusia barumu. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Kalau ada orang-orang Kristen yang masih berbuat dosa, itu menunjukkan mereka tidak menerima keselamatan itu. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Nandar. Saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Ya, percakapan Ustadz Nandar dengan seorang pemuda Kristen yang sangat cerdas dan pintar, ya. Kita sudah mendengarkan percakapan mereka dan apa yang mereka bahas. Nah, di video tadi ya jelas Ustadz Nandar mengutip satu ayat Alkitab di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, dan dari ayat ini Nandar mengatakan bahwa agamanya lebih benar dari agama Yahudi. Jadi bukan agama Kristen yang lebih benar, tetapi agamanya Nandar gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa pertama, Nandar tidak percaya dengan Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi bagaimana Nandar mengutip ayat atau Injil Matius pasal 5:20 dan mengatakan bahwa menurut ayat ini, ya, agama yang lebih benar adalah agamanya Nandar. Sementara Nandar sendiri tidak percaya dengan Alkitab gitu loh, ya. Jadi ini sungguh aneh, ya. Nandar mengutip ayat Alkitab untuk membenarkan klaimnya, tetapi dia tidak percaya dengan Alkitab itu sendiri. Kan kacau gitu loh. Ini hal yang pertama. Dan kedua, ya, Matius 5 ayat 20 ini berbicara tentang Yesus mengajarkan murid-muridnya bahwa jikalau agama murid-muridnya, artinya agama orang percaya, agama orang Kristen, tidak lebih benar dari agama orang Farisi dan ahli Taurat, maka orang Kristen tidak masuk surga. Kenapa Yesus katakan demikian? Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah mengerti tentang hukum Taurat Musa, ya. Mereka paham tentang kitab perjanjian lama, bahkan mereka hafal mungkin, tetapi mereka hanya sekedar tahu, tetapi tidak melakukannya, saudara dalam Tuhan, ya. Tidak taat akan firman Tuhan, ya. Dan kedua, kenapa Yesus mengajarkan kalau agamamu tidak lebih benar, tidak lebih baik dari agama Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak masuk surga? Karena orang Farisi dan ahli Taurat hanya mengetahui tentang kitab Taurat, tapi ya mereka tidak percaya sebagai Tuhan, ya. Jadi Yesus secara tidak langsung mengajarkan bahwa orang yang tidak percaya kepadanya tidak masuk surga gitu loh, ya. Jadi kita harus lebih dari Yahudi, harus lebih dari Farisi dan ahli Taurat. Kelebihan kita adalah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang percaya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus memberi dirinya penebus dosa umat percaya kepadanya, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, itulah kelebihan orang Kristen. Maka Yesus mengatakan hal itu, ya. Jika kamu tidak, atau jika keagamaanmu tidak lebih baik dari agama Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak masuk surga, ya. Jadi kita harus lebih dari orang Farisi atau ahli Taurat. Jadi poinnya, ya,
kelebihan orang Kristen yang dimaksud adalah percaya kepada Yesus Kristus, percaya dengan penyaliban Yesus Kristus, percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, percaya bahwa Yesus naik ke surga, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan taat akan firman-Nya, ya, melakukan firman Tuhan gitu loh, melakukan pesan-pesan yang telah dipesankan oleh Yesus Kristus. Jadi itu yang dimaksud oleh Yesus Kristus dalam hal ini. Jadi Nandar sangat salah ketika mengutip ayat ini dan membenarkan agamanya dia menurut Matius 5 ayat 20. Bahkan di awal saya katakan bahwa tidak nyambung. Bagaimana Nandar membenarkan agamanya menurut Injil Matius pasal 5 ayat 20. Sementara Nandar tidak percaya bahwa Matius 5 ayat 20 ini adalah firman Tuhan. Ya, kalau ditanya ke Nandar, apakah kamu percaya bahwa Matius pasal 5 ayat 20 ini adalah firman Tuhan? Pastinya dia menjawab bahwa dia tidak percaya itu sebagai firman Tuhan. Lalu bagaimana Nandar mengutip ayat ini dan membenarkan agamanya dia gitu loh. Ya, di sini pun Nandar sebenarnya sudah kacau balau. Ya, pemikiran logika Nandar ini sudah entah kemana-kemana, tidak nyambung gitu loh. Kalau kemudian dia mau membenarkan agamanya, mengatakan bahwa agamanya lebih benar, harusnya dia menggunakan ayat Al-Qur'annya, bukan ayat Alkitab gitu loh. Ya. Karena jelas-jelas Nandar ini seorang Muslim dan pastinya tidak percaya dengan Alkitab, tidak percaya dengan Matius pasal 5 ayat 20 sebagai firman Tuhan. Ya. Dia tidak percaya Matius 5 ayat 20 ini sebagai perkataan yang benar gitu loh. Saya yakin itu. Ya. Jadi bagaimana dia mengutip ayat ini sebagai pembenaran atas agamanya dia? Kan ngawur gitu loh. Kacau. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, semoga Nandar ya menyadari hal ini. Makanya sering saya sampaikan bahwa lebih baik Ustadz Nandar tidak membicarakan Alkitab. Ya. Lebih baik Ustadz Nandar tidak membahas Alkitab. Lebih baik Ustadz Nandar fokus dengan agamanya dia. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati. Yang penting dia benar-benar belajar agamanya dia, benar-benar belajar tentang kitabnya dia. Tidak sembarang menafsirkan seperti menafsirkan Alkitab ini gitu loh. Saya percaya apa yang disampaikan menjadi berkat bagi pendengarnya. Ya. Tapi kalau kemudian Nandar hanya berani membahas Alkitab, ya, dia tidak berani membahas kitabnya dia, lalu pembahasannya tentang Alkitab selalu salah, ngawur. Ya, dia mencopot ayat Alkitab sementara dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai satu kebenaran. Ini kan tidak nyambung, saudaraku dalam Tuhan. Ya. Dari sini Nandar sudah sangat kacau sekali. Ya, makanya saya sampaikan bahwa ya, lebih baik Nandar tidak membicarakan Alkitab. Ya. Karena semakin dia membicarakan Alkitab, kebotolannya itu semakin nampak. Sama dengan Juma. Ya, Ustaz Juma berkuar-kuar membicarakan ayat Alkitab, tetapi dari apa yang disampaikan kita bisa temukan bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Begitu juga dengan Nandar. Semakin dia membicarakan Alkitab, ya, semakin nampak bahwa dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Pengetahuannya tentang Alkitab bisa saya katakan nol, saudara dalam Tuhan. Karena memang dia tidak mengerti Alkitab, dia tidak belajar tentang itu. Dia hanya sembarang bicara dan sembarang copot ayat Alkitab tanpa punya pengetahuan dasar tentang Alkitab itu sendiri. Ya. Jadi dalam Tuhan pesan kita buat Nandar, berhentilah membicarakan Alkitab supaya kebotolanmu tidak selalu nampak, dan belajarlah untuk membicarakan agamamu, membicarakan kitabmu yang kamu yakini sebagai firman Tuhan. Saya rasa itu lebih baik, dan sekali lagi itu lebih memberkati pendengarmu daripada kamu berkoar-koar membahas Alkitab tapi salah. Ujung-ujungnya ya kedangkalan pengetahuanmu tentang Alkitab semakin kau tunjukkan di ruang publik, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi ya, doa kita semoga Ustadz Nandar dan teman-temannya yang suka bahasa Alkitab
bertobat dan sadar, dan di kemudian hari tidak lagi membahas Alkitab. Mereka fokus dengan agamanya. Ya, saudara dalam Tuhan, ya, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.